Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, saya akan membawakan cerita tentang kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Kali ini cerita yang akan saya bawakan tentang ibu bangun dari koma setelah mendengar anaknya bernyanyi. Victoria mengkhawatirkan putranya, Ed, yang secara acak berhenti berbicara bertahun-tahun yang lalu. Namun, ketika Victoria mengalami koma setelah kecelakaan, suara putranya yang akan menyelamatkan hidupnya. Victoria sangat mengkhawatirkan putranya, Ed. Dia benar-benar berhenti bicara sekitar 2 tahun yang lalu. Para dokter yakin bahwa itu bukan masalah fisik, melainkan psikologis. Sejak itu Victoria menerima kondisi Ed sebagai normal baru mereka. Dia mencoba membawanya ke terapi, tetapi dia tetap tidak mau berbicara. Suatu hari Victoria pulang kerja dan mengalami kecelakaan. Victoria mengalami koma dan keluarganya sangat sedih dengan kondisinya. Suami Victoria, Oliver, berjuang untuk menjaga keluarga mereka tetap kuat dan penuh harapan. Segalanya sudah sulit karena Ed tidak berbicara. Tetap sekarang Victoria dalam keadaan koma. Para dokter tidak yakin apa yang diperlukan untuk membuat Victoria keluar dari koma. Mereka hanya menyarankan agar semua keluarga berbicara dengan Victoria setiap kali mereka mendapat kesempatan. Mereka percaya bahwa Victoria yang mendengar suara mereka dapat memicu sesuatu yang dapat membuatnya sadar kembali. Selama beberapa minggu berikutnya, keluarga Victoria akan mengunjunginya dan berbicara dengannya. Meskipun dia tidak pernah menjawab, Dokter Victoria mengatakan bahwa meskipun Victoria tidak sadarkan diri, otaknya bekerja dan berbicara dengan keluarganya dapat membantu mengatasi kondisi secepat mungkin. Sementara keluarga akan datang untuk berbicara dengannya setiap harinya. Kondisinya yang tidak membaik, Ed biasa duduk bersama Victoria selama berjam-jam, meremasnya dan menangis di samping tempat tidurnya. Ed sangat merindukan ibunya dan dia berdoa agar ibunya sembuh setiap hari. Suatu hari ketika Oliver dan Ed mengunjungi Victoria, Oliver meninggalkan ruangan untuk menjawab telepon dari kantor, meninggalkan Ed dan Victoria sendirian. Dalam keputusan Ed berdehem dan mencoba sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Dengan air mata berlinang, dia dengan lembut menyanyikan salah satu lagu anak-anak yang biasa dinyanyikan ibunya saat masih kecil. Tiba-tiba Ed merasakan remasan ringan di telapak tangannya. Victoria mulai menanggapi, mencengkram tangan Ed lebih erat. Oliver masuk untuk melihat gerakan tangan Victoria dan tidak percaya apa yang dia saksikan. Dia langsung bergegas keluar ruangan mencari dokter. Dokter, dia menggerakkan tangannya. Dia menggerakkan tangannya. Aku melihatnya, Oliver berteriak. Dokter akhirnya datang untuk memeriksa Victoria. Dan dia memang sudah sadar dari komanya. Oliver benar-benar kagum. Putranya akhirnya tidak hanya berbicara setelah bertahun-tahun, tetapi kali pertamanya berbicara telah membuat ibunya keluar dari koma. Para dokter sangat gembira dengan kesembuhan Victoria. Mereka berkata bahwa mereka belum pernah melihat kasus seperti dia. Selama beberapa hari berikutnya, Victoria mulai pulih dan mendapatkan kembali pidatonya. Dia senang melihat keluarganya dan sangat merindukan mereka. Terima kasih atas semua cinta yang Anda berikan kepada saya. Dan terima kasih juga telah bernyanyi untuk saya. Ed, ketika saya mendengar Anda bernyanyi, saya memiliki keinginan yang tak henti-hentinya untuk menangis bahagia dan memeluk bayi laki-laki saya. Kau membangunkanku dengan suaramu, Ed. Suara manismu yang indah. Aku sangat merindukannya, kata Victoria sambil menangis.
Aku telah berjuang untuk menemukan sesuatu untuk dikatakan lagi. Kurasa suaraku tidak berguna lagi, jadi kurasa aku gak tertutup. Itu tidak masuk akal, tapi ketika aku melihatmu di tempat tidur itu, saya pikir jika ada waktu untuk mendengar, itu saja, jelas Ed sambil memeluk ibunya. Maka Ed mulai berbicara lagi. Dia mulai menjalani terapi yang membantunya mengungkap beberapa hal yang mendorongnya untuk diam. Ed bermasalah dengan perasaan penolakan dan mulai melihat suaranya tidak memiliki tempat di dunia. Semakin dalam Ed menjalani terapi, semakin dia bisa mengungkap beberapa alasan untuk episode terbarunya. Olivia, Victoria, dan Ed juga mulai menjalani sesi terapi keluarga yang membantu mereka menjadi lebih dekat sebagai sebuah keluarga. Mereka mulai memahami satu sama lain secara lebih mendalam, dan itu membuat mereka semakin dekat. Tetapi Ed juga membantunya di sekolah. Dia tidak berbicara atau terlibat di sekolah, yang membuatnya kehilangan teman dan berjuang dalam studinya. Victoria mengerti bahwa kondisinya telah membawa banyak rasa sakit kepada orang yang dicintainya. Namun ia bersyukur meski komanya menjadi penggumulan mereka semua, pada akhirnya justru mendekatkan mereka sebagai satu keluarga. Akhirnya Ed mulai lancar berbicara dan Victoria pun akhirnya normal kembali. Semuanya sangat senang, semuanya sangat bahagia. Mereka punya satu keluarga, keluarga harmonis yang mereka dambakan, keluarga layaknya seperti orang-orang di luar sana. Ed pun akhirnya tumbuh besar dan menjadi seorang pria muda. Dan Ed pun sekarang sudah menjadi orang yang sangat sukses, orang yang sangat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Sementara Victoria pun semakin menua. Itu adalah cobaan dalam satu keluarga, keluarga Victoria, seorang ibu muda yang mendapat kecelakaan dan akhirnya dia koma. Dan di salah satu posisinya anaknya Ed juga mengalami kebisuan, tidak bisa berbicara. Dan akhirnya Ed bisa berbicara. Dan Victoria pun akhirnya terbangun dari komanya karena mendengar suara Ed yang sangat merdu bernyanyi di samping Victoria yang sedang mengalami komanya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspiratif untuk kita semua. Anda semua tidak bosan untuk mendengar cerita-cerita yang saya ungkapkan di sini. Cerita nyata, realita yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komennya, sedekahnya, karena sedekah adalah ladang pahala untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.